Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah penghilangan bahan kimia yang larut dan penggunaan pelarut cair untuk memisahkannya dari zat yang tidak larut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi, yaitu yang pertama adalah ukuran bahan, kedua waktu ekstraksi, ketiga suhu ekstraksi, dan yang keempat adalah jenis dan jumlah pelarut. Yang pertama adalah ukuran bahan. Ketika suatu bahan dikecilkan dengan cara dihancurkan, maka akan terdapat lebih banyak luas permukaan yang dapat mempercepat proses ekstraksi. Untuk faktor yang kedua adalah waktu ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi kontak antara pelarut dan bahan baku, semakin besar kapasitas kontak. Ekstrak semakin mencapai titik jenuh larutan. Faktor yang ketiga adalah suhu ekstraksi. Ekstraksi cenderung lebih cepat jika dilakukan pada suhu lebih tinggi. Namun, hal ini dapat menyebabkan beberapa komponen yang terdapat di dalam bahan dapat mengalami kerusakan. Kemudian kita akan membahas ekstraksi di Indonesia. Seperti apa ekstraksi di Indonesia? Secara umum, ekstraksi di Indonesia cukup berkembang dan banyak digunakan. Contohnya adalah teknologi ekstraksi di Sido muncul, kemudian ada mesin ekstraksi minyak atsiri, salah satu produk hasil ekstrak buah, dan teknologi ekstraksi untuk pewarna makanan. Kemudian ada jenis ekstraksi, yaitu ada ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Pada ekstraksi dingin terdapat dua metode, yaitu metode maserasi dan metode perkolasi. Yang pertama adalah metode maserasi. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Metode maserasi adalah metode penyarian simplisia yang terjadi secara berkesinambungan. Berikut ini adalah alat maserasi beserta bagian-bagiannya. Prinsip kerja maserasi adalah dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar yang terlindungi dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melalui dinding sel. Isi sel akan keluar karena ada perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Kemudian ekstraksi dingin yang kedua adalah metode perkolasi. Perkolasi adalah teknik ekstraksi dengan melarutkan senyawa metabolit dengan cara mengalirkan pelarut yang sesuai pada matriks bahan atau sampel yang telah ditempatkan pada alat perkolator. Kekuatan yang berperan pada perkolasi: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, daya kapiler, dan daya geser atau friksi. Kemudian ada alat perkolasi atau perkolator beserta bagian-bagiannya. Pada bagian A adalah perkolator. Perkolator dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian tengah. Bagian B adalah botol penyari, berfungsi untuk menampung cairan penyari. Bagian C adalah keran, berfungsi untuk mengatur aliran perkolat. Bagian D adalah tutup karet, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan. Bagian E adalah gabus bertoreh, berfungsi sebagai penyaring. Bagian F adalah sarangan.
Bagian G adalah botol perkolat, berfungsi untuk menampung perkolat. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekar berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maerasi antara, dan tahap perkolasi sebenarnya, atau penetasan atau penampungan ekstrak terus-menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1 hingga 5 kali bahan. Cara kerja pada metode perkolasi yaitu serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator. Lalu pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kemudian jenis ekstraksi yang kedua adalah ekstraksi panas. Ekstraksi secara panas dilakukan untuk mengekstraksi komponen kimia yang tahan terhadap pemanasan seperti glikosida, saponin, dan minyak yang memiliki titik didih yang tinggi. Ekstraksi secara panas terbagi menjadi dua, yaitu metode reflux dan metode destilasi uap. Yang pertama, metode reflux. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Metode reflux termasuk metode berkesinambungan di mana cairan penyari secara kontinu menyari komponen kimia dalam simplisia cairan penyari, lalu dipanaskan sehingga menguap. Kemudian ada alat reflux, terdiri dari kondensor alin, labu alas bulat, hot plate, Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas nitrogen diberikan agar tidak ada uap air dan gas oksigen yang masuk, terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode destilasi uap air. Destilasi adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya digunakan untuk ekstraksi minyak-minyak menguap dari sampel tanaman. Berikut ini adalah alat destilasi uap air. Terdiri dari pembakar bunsen yang berfungsi untuk memanaskan bahan di dalam labu destilasi. Labu destilasi berfungsi untuk wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Termometer untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses berlangsung. Kondensor berfungsi sebagai aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air kran. Dan yang terakhir adalah wadah penampungan untuk menampung air hasil penyulingan. Prinsip fisik destilasi uap yaitu jika dua cairan tidak bercampur digabungkan, tiap cairan bertindak seolah-olah pelarut itu hanya sendiri dan menggunakan tekanan uap. Tekanan uap total dari campuran yang mendidih sama dengan jumlah tekanan uap parsial, yaitu tekanan yang digunakan oleh komponen tunggal.
Karena pendidihan yang dimaksud yaitu tekanan uap total sama dengan tekanan atmosfer.